Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, saya Nilawati dari SD 14 Tanjung Agung. Saya mengajar di kelas 5 SD. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Bu. pagi, luar biasa. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah ya, kabar kita semua baik-baik saja sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Oke, anak-anak, saya akan mengecek kehadiran dulu ya. Iya, Ya, Bu. yang namanya, tolong diangkat tangannya ya. Iya, Bu. Maskur, Ananda Hadir, Maskur, Bu. Hadir, Bu. Arniati, Diro, Bu. ya hadir. Jelly Hikmah, Hadir, Bu. yang terakhir, Nini Yolianti yang cantik. Hadir, Bu. Setelah itu, Ibu akan mengecek kondisi kalian ya. Apakah kalian sudah rapi duduknya? Rapi, Bu. Sudah, Bu. Bu, rapi. Bajunya rapi? Ya, Bu. Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, Min Ponimin, silakan dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa di bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zuki Fahma. Amin. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah membahas tentang menyayangi anak yatim yang ada di Quran Surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajarannya, kita meyakini surah Al-Ma'un sebagai firman Allah yang benar. Terbiasa membaca surah Al-Ma'un dengan benar. Dan menghafal, mengartikan surah Al-Ma'un, menjelaskan makna isi pokok surah Al-Ma'un. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran nih, Ibu akan bertanya, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Saya, Bu. Ya, Bu, bisa. Ya, Bu. Al-Quran atau masih Iqra? Ya, saya masih ikro, Bu. Masih di ikro, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sudah tahu apa itu huruf hijaiyah. Setelah kalian mengaji, bagaimana pengalaman anak-anak setelah membaca Al-Quran? Menyenangkan, Bu. Ya, sangat menyenangkan ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita ice breaking dulu ya nak. Ice breakingnya kita tepuk semangat. Ya, ayo anak-anak tepuk semangat dulu ya, biar semangat kita belajar hari ini. Coba hitung ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Semoga belajar hari ini kita tetap semangat nak ya. Bentar Ibu akan menampilkan pembahasan hari ini. Apakah sudah tampil nak di layar? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Sudah. Oke, untuk materi kita
hari ini bab 1 di kelas 5 yaitu menyayangi anak yatim di dalam Quran Surat Al-Ma'un. Adapun topiknya, topiknya itu ada 6. Yang pertama, membaca, menulis surah Al-Ma'un, mengartikan surah Al-Ma'un, pesan pokok surah Al-Ma'un, asbabun nuzul surah Al-Ma'un, menghafal surah Al-Ma'un, dan sejuta asa untuk anak yatim. Nah, yang pertama, kita membaca surah Al-Ma'un bersama-sama ya. Apakah anak-anak sudah bisa? Sudah hafal surah Al-Ma'un? Sudah, Bu. Bu. Kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Ibu hitung. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikallazi yad'ul yatim Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil muslimin Alladzina hum sholatihim sahun. alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Di sini Ibu akan menjelaskan surah Al-Ma'un itu. Surah Al-Ma'un itu apa artinya, Nak? Barang-barang yang berguna, Bu. Ya, bagus. Barang-barang yang berguna. Nah, Terus surah Al-Ma'un terdiri berapa ayat? Ada 7 tujuh ayat, Bu. Surat Al-Ma'un ini tergolong dari surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat Al-Ma'un ini diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ma'un terdapat di ayat keberapa? Surat keberapa? Surat ke-107, Bu. 7, Bu. Nah, selanjutnya kita mengartikan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, bentar ya. Surah Al-Ma'un yang pertama itu artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, apa itu baca yang kedua, Nak? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan Tidak mendorong orang miskin. yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. orang yang lalai Terhadap sholatnya. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Yang keenam itu berbuat riya. Riya itu nak apa artinya, Nak, tadi? Pamer, Bu. Pamer, Bu. Pengen dipuji orang lain. Pintar. Sesuatu. Kalau menghardik anak yatim itu apa, Nak? Mencela. Mengejek. Ya, Memarahi. Mengejek, Bu. Mengejek, Bu. Memarahi, Bu. Mengejek anak yatim. pintar. Dari arti 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 ini, itu pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya ini, orang yang mendustakan agama itu yaitu orang yang lalai terhadap sholat,
berbuat ria, Ria hardik anak ya yatim. Yang terakhir itu orang yang tidak memberi makan orang miskin. Orang Miskin. miskin. Ya, dari di sini apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Bu. Selanjutnya, pesan pokok Al-Ma'un, surah Al-Ma'un. Yang pertama itu tidak membentak anak ya, Yatim. kedua mendorong manusia untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Yang ketiga, menunaikan sholat dengan khusyuk, memberikan pertolongan kepada sesama ya. Di sini kita dalam surah Al-Maun ini kita harus dalam melaksanakan sholat itu harus khusyuk. Kenapa? Coba ada yang tahu? Kenapa kita melaksanakan sholat dengan khusyuk? Supaya apa? Ayo Ibu Marniati. Sholatnya mendapat pahala dari Allah. Ya, pinter. Terus memberikan pertolongan kepada sesama. Ayo, siapa yang bisa? Pak Maskur. Membantu teman mengerjakan PR. Bantu. Boleh, Bu? Iya, memberikan pertolongan kepada manusia sesama itu membantu teman atau tuh teman kita tidak bawa buku, kita harus meminjamkan buku. Oke, selanjutnya Asbahun Nuzul Quran Al-Maun. Ini apa? Tolong dibacakan. Leni? Ananda Leni? Sebab turunnya Quran surat Al-Ma'un ialah ada orang yang identitasnya diperselisihan oleh para perawi, yaitu udah kelihatan ya, Abu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-As ibnu Walid yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada seorang anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Peristiwa itu adalah pelajaran yang sangat berarti agar mereka memiliki kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Kita harus menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan Ya Allah. titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipergunakan dengan baik. Oke, berarti di sini menceritakan ada 3 orang yaitu Abu Syan, Abu Jahal, dan As Ibnu Walid yang setiap minggunya mereka itu menyembelih seekor unta. Suatu ketika datanglah anak yatim tadi. Dia meminta sedikit daging. Akan tetapi orang bertiga ini menghardik mereka, mengusir mereka. Nah, makanya kita bisa menyimpulkan kita tidak boleh mencontoh yang 3 orang ini. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Apa sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Yang terakhir, sejuta asa anak yatim. Sejuta asa anak yatim ada 3, nak. Menyayangi mereka dengan tulus. Memberikan kebutuhan pokok. Mengasuh dan membimbing. Ya. Memberikan kebutuhan pokok itu bagaimana? Nini, contohnya? Apa, Bu? Memberikan kebutuhan pokok kepada anak yatim. Contohnya apa? Memberikan bantuan, Bu. Iya, bagus. Baiklah, anak-anak. Kita di sini akan menyimpulkan bersama-sama surah Al-Ma'un ini tentang anak yatim ya. Kesimpulannya, kalau kita Allah melarang kita untuk apa tadi, nak? Menghardik anak Yatim. menelantarkan orang Miskin. miskin.
dan miskin. tidak apa dan juga melalaikan Sholat. Sholat. Nah, refleksinya yaitu dari pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maun ini apa nak? Pelajarannya kita ambil kita tidak Tidak boleh nakal dengan orang anak yatim, Bu. tidak boleh nakal kepada anak yatim. Terus apa lagi? Kalau punya uang Berbagi bersedekah, kepada Bu. orang lain. tidak boleh ria. Orang Tidak miskin. ria. Terus tidak lalai menjalankan Sholat. Kenapa? Karena sholat itu apa nak? Sholat yang Tiang agama, Bu. ibaratkan rumah kalau tidak ada pondasi akan Roboh. kita sebagai manusia, sebagai umat agama Islam, ya sholat adalah tiang Agama. Baiklah, Ana. Berhubung waktu sudah habis, kita lanjutkan minggu depan. Untuk minggu depan, tolong nak ya, dihafalkan surat Al-Maun beserta artinya. Iya, Bu. Baik, Bu. Bu. Selanjutnya, kita maju satu persatu. Iya, Bu. Siapa yang hafalnya bagus, bisa mengartikannya dengan bagus, Ibu kasih hadiah, ya. Sore dapat hadiah nanti. Baiklah, anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, minggu depan, kalau ada kata-kata yang salah, Ibu minta maaf. Pada orang yang minta ampun, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.